Halo Libra, yuk kita lihat bagaimana urusan percintaan atau hubungan untuk para Libra sampai 9 September. Temanya adalah yang lama bisa kembali, yang baru bisa muncul, dan hubungan bisa naik level. Jadi gini, Libra ini adalah chartnya Libra ya, yang dimana beberapa planet lambat akan bertahan pada posisinya. Mungkin untuk Venus, Mars ya, ini akan berubah derajat seiring berubahnya hari. Tapi untuk beberapa planet besar itu tetap berada pada posisi yang sama ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat pada 9 September ini atau sampai 9 September ya, dari mulai sekarang itu ada satu konfigurasi yang membuat urusan hubungan jadi salah satu cerita menarik yang ada dalam hidupnya Libra. Kenapa? Ini bukan cuma untuk Libra yang single ya. Kalau sudah punya pasangan, sudah nikah, mungkin saat ini sedang bertengkar atau sedang berpisah atau hubungan yang belum jelas atau bahkan yang udah putus, konfigurasi ini artinya bisa beda-beda. Kenapa? Karena di sini ada Venus. Nah, ini dia. Venus ini adalah penguasa Libra dan juga Taurus ya. Nah, dia sedang berada di Libra dan di rumah pertamanya sendiri ya. Untuk kondisi seperti ini artinya apa? Artinya dia akan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan jati dirinya seorang Libra. Oke. Dan saat ini juga Venus ini sedang berhadapan ya, atau berada exact ya, dengan Saturnus. Nah, ini dia. Saturnus sendiri sedang berada di Aries dalam posisi retrograde dan dia ada di rumah ketujuhnya Libra. Kita lihat di sini orbnya itu bahkan hanya sekitar setengah derajat aja ya. Jadi ini bukan aspek yang samar, ini adalah salah satu tema utama periode Libra. Ini adalah chart yang saya ambil tanggal 21 Agustus ya, tapi nanti Venus ini akan bergeser juga derajatnya ya, seiring bertambahnya hari ya, atau berubahnya hari. Oke, kalau kita lihat di tanggal 21 ya, ini adalah salah satu tema utama periode Libra, yaitu soal hubungan yang meminta kepastian. Menariknya di saat yang sama ada aktivitas kuat di rumah kelimanya Libra ya, yaitu di area romance, dating, ketertarikan, chemistry, anak, dan kebahagiaan pribadi. Dimana di sini ada Rahu ya, dan kemudian juga ada Pluto, walaupun dia berada di rumah keempat, tapi dia berada di Aquarius dalam posisi yang sama-sama retrograde ya. Dimana kalau kita hubungkan ya, di satu sisi Saturnus ini meminta keseriusan dalam hubungan, tapi di sisi lain Rahu dan Pluto di sini memperkuat dan mengintensifkan kehidupan romantisnya para Libra. Jadi Libra itu dalam situasi di mana seorang dari masa lalu tuh bisa balik lagi, atau seorang yang baru yang muncul, atau bisa juga hubungan yang sudah ada tiba-tiba jadi lebih serius. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kalau kita bicara soal Libra yang single, jangan langsung menganggap periode ini cuma tentang nunggu seorang yang datang. Karena kalau kita lihat Venus yang berada di rumah pertamanya Libra, artinya Libra sendiri saat ini sedang jadi pusat perhatian. Jadi Libra itu mudah diperhatikan, didekati, dapat respon, atau membuat seseorang mulai melihat Libra dengan cara yang berbeda. Bisa aja ada seseorang yang sebelumnya tuh biasa aja sama Libra, tapi kemudian jadi sering menghubungi, cari kesempatan ketemu, memberikan perhatian, ngajak bicara, atau bahkan menunjukkan ketertarikan secara jelas. Nah, yang menarik nih, ada Rahu dan Pluto yang sama-sama ada di Aquarius. Ini bukan sekedar energi ada orang yang suka sama Libra, tapi bisa terasa lebih seperti ada orang yang benar-benar tertarik dan intensitasnya makin kuat Libra. Wah, berarti bisa ada orang yang diam-diam suka kah? Sangat mungkin. Venus di rumah pertama ya, ini membuat Libra jadi lebih terlihat, lebih outstanding gitu ya. Sedangkan Saturnus di rumah ketujuh menunjukkan bahwa pihak lain itu yang nggak langsung selalu bergerak ya. Jadi bisa jadi ada seseorang tuh skenarionya kayak gini. Sudah memperhatikan sejak lama, kemudian mempertimbangkan, selama ini menahan diri. Nah, tapi kali ini dia akan mengambil langkah. Wow, bisa aja Libra baru sadar ketertarikan tersebut ketika orang itu tuh mulai nunjukin tindakan. Misalnya, dia jadi lebih sering komunikasi, atau lebih sering muncul, atau lebih sering ngajak ketemu, atau mulai bicara mengenai hal-hal yang sifatnya lebih pribadi. Jadi kalau belakangan nih, ada seseorang yang intensitas komunikasinya meningkat, cemiwiu nih ya, perhatikan deh perkembangannya. Selanjutnya, Rahu dan Pluto ya, yang berada di Aquarius atau rumah kelima, ini akan membuat cerita cinta itu jadi nggak biasa. Ini adalah satu part yang menurut saya sih harus masuk dalam ceritanya Libra ya, karena Rahu di rumah kelima, Rahu itu sifatnya memperbesar sesuatu ya. Jadi dia akan memperbesar tema tentang romance, dating atau kencan, ketertarikan, dan bahkan keinginan untuk mengalami sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada Pluto. Pluto ini menambahkan efek ya tentang intensitas, transformasi atau perubahan, dan hubungan yang bisa terasa sangat kuat. Jadi Libra single bisa aja saat ini bertemu sama seseorang yang bisa jadi langsung menarik perhatian, atau membangkitkan chemistry yang kuat, atau bikin Libra tuh ngerasa kenapa saya bisa seintens ini ya tiba-tiba sama orang ini gitu. Bahkan
Seseorang yang mungkin pada awalnya tuh bukan tipenya Libra bisa jadi sangat menarik untuk momen sampai 9 September ya. Apalagi di tanggal 21 nih. Karena Rahu ya memang dia itu sifatnya seringkali membawa sesuatu yang berbeda, nggak biasa atau di luar pola sebelumnya. Pasti penasaran dong, kayak apa sih orang yang bakal muncul ini? Kita lihat untuk pasangan adalah di rumah ketujuh. Dan rumah ketujuhnya adalah Aries ya. Aries ini penguasanya adalah Mars. Marsnya ini sendiri ada di Cancer. Cancer itu kan di sini ada rumah ke-10 ya. Di rumah ke-10. Jadi karakter orang yang muncul itu kombinasi antara orangnya tuh aktif, udah gitu dia punya inisiatif, pekerja keras, ambisius, tapi emosional dan protektif. Nah, siapa yo? Dia juga bisa sangat memperhatikan keluarga, keamanan, pekerjaan, dan status hidup. Karena Mars memang berada di rumah ke-10 ya, maka di sini kita lihat orangnya itu mungkin sangat fokus pada karir, punya posisi atau tanggung jawab tertentu, sedang mengejar pencapaian, dan di lingkungan profesional dia, oh orang ini cukup dikenal loh, atau mungkin memiliki pekerjaan yang cukup menyita perhatian, artinya orang ini super sibuk ya. Jadi bisa aja Libra itu tertarik pada seseorang yang sibuk, punya tujuan hidup, tapi sebenarnya cukup sensitif dan perhatian. Nah, orang tersebut bisa datang melalui karir. Jadi artinya ketemunya di kerjaan gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, si Mars ini penguasa rumah ke-7 ya berada di rumah karir, di rumah ke-10. Maka jalur pertemuannya yang layak diperhatikan baik-baik adalah soal pekerjaan, proyek, lingkungan profesional, klien, atasan atau bawahan, atau bisa jadi partner kerja. Nah, bisa juga seseorang yang memang kenalannya itu lewat urusan karir. Jadi kita lagi kerja, terus kita kenal sama dia gitu ya. Bisa juga seseorang yang punya posisi profesional cukup kuat. Jadi untuk Libra single, jangan hanya ngelihat lingkungan pertemanan aja, tapi perhatikan juga siapa nih pria Mars yang saat ini sudah mulai mendekat melalui pekerjaan atau aktivitas profesional. Oke, lanjut. Sekarang kalau Libra yang saat ini sedang bertengkar atau lagi berpisah, gimana? Oke, kita lihat. Venus balik lagi, planet percintaan, planet tentang kemewahan, planet tentang kenyamanan yang berada di rumah pertamanya Libra itu beroposisi dengan Saturnus yang sedang retrograde di rumah ke-7 ya, di mana Saturnus berada ini rumah tentang kemitraan atau hubungan. Ini penting banget karena apalagi tanggal 21 ya, dia itu posisinya hampir tepat ya, exact ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kamu saat ini lagi bertengkar, berjauhan, gak komunikasi, atau berpisah, atau bahkan udah putus, hubungan itu belum tentu langsung berhenti jadi cerita dalam hidupnya Libra ya. Saturnus ini retrograde di rumah ke-7, ini bisa membawa hubungan lama yang harus diperiksa lagi. Dan karena Venus berada di rumah pertama, Libra sendiri berada pada posisi yang sangat kuat dalam dinamika itu. Jadi bisa muncul akan ada pesan kembali, pertemuan kembali, pembicaraan kembali, hai. Atau seseorang yang sebelumnya mulai menjauh gitu, saat ini kembali membuka pintu komunikasi. Ada satu hal yang penting, Saturnus itu tidak cuma membawa orang kembali hanya mengulang cerita yang sama. Biasanya kalau Saturnus balik lagi nih, dia akan meminta kejelasan, tanggung jawab, komitmen, dan perubahan yang nyata. Nah, jadi kalau mantan atau pasangan lama kembali, pertanyaannya bukan dia bakal balik lagi nggak ya, tapi dia kembali bawa apa? Dia kembali mau minta apa? Karena akan berubah situasinya. Dan biasanya ngomongin Saturnus akan bicara tentang kedisiplinan, tanggung jawab, aturan gitu ya. Oke, selanjutnya kalau Libra yang udah punya pasangan gimana? Nah, pertama, kalau yang sudah punya pasangan dan hubungannya baik, ini justru bisa jadi salah satu manifestasi terbaik dari Venus Saturnus. Kenapa bisa begitu? Karena Saturnusnya sekali lagi ada di rumah ke-7. Ini nggak otomatis berarti masalah juga ya. Buat Libra yang hubungannya udah stabil, ini bisa berarti hubungan itu naik level. Nah, nantinya akan muncul pembicaraan mengenai komitmen, masa depan, pernikahan, tinggal bersama, rencana keluarga, atau bahkan berhubungan dengan aset. Bisa juga berhubungan dengan keputusan besar yang menyangkut kehidupan kalian berdua. Hubungan yang sebelumnya berjalan karena ya udahlah kita jalanin dulu. Nah, sekarang akan berubah jadi sekarang kita mau bawa kemana ya hubungan ini? Karena memang Saturnus itu sangat kuat ya pada saat dia berada di rumah ke-7, dan ini akan berada cukup lama loh. Apalagi dia exactnya sama Venus, kecuali nanti setelah 9 September maka Venus itu akan berpindah ya. Di momen ini artinya jawaban yang konkret itu jadi sangat penting. Mau kemana hubungan ini? Arep digowo nangendi ya hubungannya gitu ya. Kalau untuk Libra yang sudah menikah gimana? Untuk yang sudah nikah, energi ini ya bisa muncul dalam bentuk keputusan besar sebagai pasangan. Contohnya gimana? Beli atau jual aset, perubahan rumah pindah gitu ya. Pekerjaan pasangan bisa, atau pembagian tanggung jawab juga bisa, perencanaan keluarga bisa, keputusan finansial juga bisa, atau bisa jadi rencana jangka panjang. Dan karena memang di sini Mars ya sebagai ruler atau lordnya atau pemiliknya ya, penguasanya rumah ke-7,
itu lagi ada di rumah karir. Ini walaupun dia berada di rumah 9, tapi lihat deh, dia itu ada 6 derajat Cancer. Jadi dia sudah mulai masuk ke rumah 10. Ini hubungannya adalah dengan karir atau status profesional salah satu pasangan yang dapat ikut mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Contohnya, pasangan yang dapat jabatan baru kah? Pasangan yang dapat kerjaan baru, atau ada perubahan jam kerja, bisa juga ada perjalanan ya yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa jadi Libra sendiri mengalami perkembangan karir yang bikin kehidupan rumah tangga itu jadi akhirnya perlu menyesuaikan diri. Bisa disimpulkan karir dan hubungan itu bisa saling mempengaruhi bagi Libra yang sudah menikah. Oke, kalau yang lagi di unidentified zone atau hubungannya belum jelas ya, ini juga menarik banget. Kenapa? Misalnya gini, kalian tuh masih komunikasi tapi belum pacaran, saling suka tapi gak ada status, pernah dekat terus jauh, atau hubungannya tarik ulur. Nah, ini dia nih. Untuk situasi seperti ini, Venus Saturnus itu pertanyaannya akan seperti ini. Terus kita ini mau jadi apa ya? Gitu kan? Saturnus itu cenderung tidak membiarkan sesuatu berada dalam bentuk yang nggak jelas. Jadi dia perlu struktur, perlu kejelasan, perlu ketegasan gitu ya. Dan yang harus ditegaskan apa? Yang harus ditegaskan adalah kemitraan, partnership, hubungan, dan percintaan. Wow. Nah, jadi sampai tanggal 9 September di mana Venus masih tetap berada di Libra ya. Hari terakhir itu 9 September sebelum dia bergerak ke Scorpio. Hubungan itu bisa yang tadinya gaje ya jadi resmi, atau seseorang mengambil keputusan untuk udahan. Oh, ini nggak jelas, ya sudah, bye gitu ya. Dengan kata lain, intinya adalah status yang menggantung, meminta atau membutuhkan jawaban pada momen ini. Bisa nggak sih, mungkin nggak sih dengan situasi seperti ini ya, Libra itu disukai oleh lebih dari satu orang? Oh, tentu saja. Ada potensi yang cukup menarik untuk itu. Kenapa? Karena sekali lagi Venusnya ada di rumah pertama. Ditambah ada Rahu dan Pluto di rumah 5 atau di Aquarius. Ini membuat kehidupan romantis Libra itu jadi kayak lebih aktif ya. Dan nggak mustahil ada situasi di mana orang lama itu bakal kembali, sementara orang baru mulai mendekat. Atau seseorang ya dari pekerjaan mulai tertarik sama Libra. Sementara seseorang dari lingkungan sosial juga mulai ngasih perhatian sama Libra. Nah, jadi saya tetap ya nggak akan bilang semua orang rebutan Libra. Tapi di sisi lain, Libra ini punya lebih dari satu kemungkinan romantis untuk dipertimbangkan untuk saat ini. Nah, jadi di sini Saturnus ini perannya apa sih? Saturnus ada di rumah yang berhubungan dengan kemitraan atau hubungan. Perannya adalah sebagai saringan, sebagai filter. Jadi dari semuanya siapa yang benar-benar akan serius gitu ya. Nah, selanjutnya Mars ini dia membentuk sudut 90 derajat, tapi dia memang sudah mulai bergeser ke rumah 10. Sebelumnya, mungkin sebelum tanggal 21, terasa sangat kuat ya efek dari Mars yang square Neptunus ini. Sebelum tanggal 21 Agustus ya, Anda mungkin merasa punya chemistry terhadap seseorang dan sebenarnya itu nggak rasional, dimana chemistry-nya itu terlalu cepat ya. Dan ini masih akan berlangsung sampai benar-benar Mars meninggalkan rumah ke-9. Ini bisa terjadi terutama pada hubungan yang masih baru, hubungan yang belum punya status, atau situasi yang sangat romantis tapi masih belum konkret. Nah, jadi seseorang itu bisa terlihat sangat menarik, sangat romantis, sangat cocok, dan bikin Libra tuh ngerasa this is the one gitu ya, ini orangnya. Tapi kemudian Libra menemukan bahwa realitasnya itu belum tentu sama dengan gambaran di awal. Neptunus ini adalah planet yang berhubungan dengan ilusi, kabut, mungkin yang tadi dibilang di awal ya, berarti temanya ini adalah hati-hati dengan chemistry yang terlalu cepat karena ya tadi terbawa ilusi. Realitasnya belum tentu sama dengan gambaran awalnya. Ini memang periode yang sangat menarik buat cinta. Tapi justru karena itu jangan hanya lihat chemistry aja. Lihat deh orangnya itu gimana. Apakah dia available nggak buat kita? Statusnya gimana? Terus dia konsisten nggak? Dari dulu sampai sekarang ya dia konsisten begitu aja. Ya kan? Atau dia berubah-ubah. Dalam kondisi begini dia bisa tiba-tiba melakukan A. Tapi di kondisi yang berbeda, dia bisa melakukan kontra A. Nah, ini yang harus dievaluasi. Selain itu juga tindakannya. Dari mana sih orang baru ini bisa muncul? Kembali lagi, kalau kita bicara tentang sumbernya, kira-kira ketemunya di mana? Ini kita lihat ya, penguasa rumah yang berhubungan dengan kemitraan ada di rumah 10, artinya ketemunya di pekerjaan, perjalanan, atau lagi sekolah, pendidikan, ya, atau di lingkungan yang berbeda. Karena Uranus ini ada di Gemini, di rumah 9. Jadi artinya bisa juga melalui perjalanan, pendidikan, seminar, pelatihan, ya, atau lewat internet dengan orang dari tempat yang sangat berbeda, dari luar negeri. Kalau ngomong rumah 9 itu sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan jauh ya, luar negeri, juga bisa berasal dari pengalaman yang memperluas wawasan ya, atau romance atau social environment gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ada Rahu Pluto berada di rumah 5. Ini artinya ada orang baru yang bisa datang dari kegiatan yang menyenangkan, komunitas yang berkaitan dengan passion atau minat, aktivitas kreatif, dan situasi sosial yang awalnya memang nggak niat mau cari pasangan gitu, tapi ketemunya di situ. Kemudian ada Uranus yang ada di Gemini, dan Gemininya sendiri adalah rumah 9.
ini ada unsur tidak terduga. Jadi kalau kita bicara Uranus itu bicara tentang sesuatu yang tidak terduga, perubahan tiba-tiba gitu ya. Uranus ini square-nya dengan Rahu. Rumah ke-9 itu dia bisa membawa perjalanan mendadak, perubahan rencana pendidikan. Jadi bisa tiba-tiba tuh ada, oh kita harus pergi ke sana, atau kayaknya sekarang kamu dapat peluang, dapat beasiswa untuk pendidikan apa, atau informasi baru, atau orang dari lingkungan yang sangat berbeda. Ini juga bisa berawal dari pengalaman yang mengubah cara Libra melihat suatu hubungan. Jadi seseorang yang masuk melalui perjalanan atau lingkungan baru, ini akan membuat Libra berpikir, wah saya nggak nyangka akan bertemu orang yang seperti ini gitu ya. Jadi Libra, apa yang paling mungkin terjadi sampai 9 September untuk yang single, perhatian romantisnya akan meningkat. Seseorang bisa muncul melalui pekerjaan, perjalanan, pendidikan, lingkungan berbeda, atau aktivitas yang mempertemukan Libra dengan orang-orang baru. Dan chemistry-nya pun bisa terasa cukup kuat. Untuk Libra yang sudah punya pasangan, hubungan itu bisa naik level. Bisa muncul pembicaraan tentang komitmen masa depan, ya, pernikahan, keluarga, rumah, atau keputusan besar. Untuk yang udah nikah gimana? Karir dan kehidupan pasangan bisa mempengaruhi hubungan atau situasi dalam hubungan. Ada kemungkinan perubahan pekerjaan, posisi, tanggung jawab, atau rencana hidup yang harus disusun ulang disebabkan adanya dinamika dalam hal pekerjaan ya. Selain itu juga kalau yang lagi bertengkar atau lagi putus atau lagi berpisah, hubungan lama bisa kembali dibicarakan. Pesan bisa muncul, ya tiba-tiba ada pesan dari pasangan, kemudian pertemuan bisa terjadi, komunikasi bisa terbuka ya. Tapi di sini Saturnus meminta perubahan yang nyata, bukan sekedar kembali karena kangen aja. Jadi kalau hubungan masih belum jelas, status bisa mulai bergerak. Hubungan bisa jadi lebih serius atau akhirnya malah udahan sama sekali. Yang penting ada keputusan yang jelas. Dan untuk Libra yang enggak lagi mikirin cinta gimana? Energi ini tetap bisa muncul melalui karir, partner profesional, perjalanan, pendidikan, atau seseorang yang masuk melalui lingkungan pekerjaan. Karena Venus adalah penguasa Libra dan berada di rumah pertama. Tetap aja ya, relasi menjadi salah satu pintu masuk manifestasi yang paling akan mudah terlihat. Kesimpulannya untuk Libra sampai 9 September, ini bukan hanya periode tentang ada yang suka sama saya atau enggak. Tapi pertanyaannya lebih besar lagi. Siapa yang datang? Siapa yang kembali? Siapa yang serius? Karena Venusnya Libra berada di rumah pertama. Libra sendiri sedang berada dalam posisi yang menarik perhatian. Rahu dan Pluto di rumah kelima membuat kehidupan romantis itu bisa jadi lebih intens dan gak biasa. Udah gitu ada Saturnus retrograde di rumah ketujuh. Ini akan meminta hubungan yang lebih jelas dan serius. Kemudian Mars dan Neptunus juga mengingatkan jangan langsung menyamakan chemistry dengan komitmen. Jadi kalau ada chemistry, jangan kemakan ilusi bahwa wah ini dia satu-satunya, oh ini dia nih orangnya. Beda ya, antara chemistry dengan komitmen harus bisa diperjelas dan harus bisa rasional. Sampai 9 September orang lama masih bisa kembali, orang baru masih bisa muncul, teman atau kenalan yang bisa berubah jadi demen ya, atau jadi hubungan romantis, hubungan yang udah ada bisa naik level, dan untuk Libra yang lagi berpisah, pintu komunikasinya bisa kembali terbuka. Pada akhirnya Saturnus juga akan mengajukan satu pertanyaan. Ingat ya, di sini Venus posisinya sedang oposisi dengan Saturnus, di mana Saturnus berada di rumah yang berhubungan dengan relationship ya, atau percintaan atau kemitraan ya, bisa dalam pekerjaan atau dalam percintaan gitu ya. Apakah hubungan ini benar-benar memiliki masa depan atau tidak? Karena kali ini Libra bukan cuma cari seseorang yang menyukai Libra, tapi Libra sedang masuk ke periode untuk melihat siapa yang benar-benar serius. Dan yang paling menarik tau nggak sih? Orang yang akhirnya serius itu bisa datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Oke Libra, itu dia situasi untuk para Libra, peluang-peluangnya akan seperti apa, energi semestanya seperti bagaimana, dan apa yang harus Libra lakukan ya. Dari mulai periode sekarang 20 Agustus sampai dengan 9 September, sampai nanti Venus berpindah ke Scorpio. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga sebarkan atau share kepada teman atau keluarga.